Isap rokok tuh enak atau tidak? Hah? Jujur yang masih isap dan mantan. Enak. Makanya orang disuruh berhenti rokok susah. Enak kok. Saudara, sulit. Kalau tidak enak orang gampang hentikan. Ini persoalan tidak ini enak baru disuruh bikin tidak enak. Saudara, itu menderita. Bahkan orang yang baru belajar berhenti rokok, bisa dia nggak tidur 1 hari 1 malam bisa. Saudara. Iya, gelisah minta ampun ya saudara. Habis makan tuh mulut bakatal kiri kanan tuh saudara. Ya biasa. Begini tiba-tiba mus merintih saudara. Itu rasa kesesak di dada. Saudara, menderita. Saudara, tapi itulah yang namanya pikul salib. Jadi kalau saudara belum merasakan yang namanya penderitaan badani dalam melawan dosa, maka sekali lagi itu berarti belum pikul salib. Karena pikul salib itu berarti waktu kita berkata tidak kepada dosa, tidak mengenakan, badan tidak mau terima, daging tidak mau terima, tapi karena kebenaran, karena firman, karena ikut Yesus, maka saya harus berkata tidak kepada dosa. Amin. Bersama dengan saya kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Baik, kita ada pada minggu yang ke-9 di tahun 2022 ini, dan pembahasan khotbah kita masih seputaran tentang bagaimana menjadi pengikut Yesus yang sukses. Ya, hari ini kita masuk pada part yang kedua atau bagian yang kedua dari pembahasan kita mengenai pengikut Kristus yang sukses. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada bagian yang kedua ini kita akan membahas di bawah subtema pikul salib ya, pikul salib. Saya mau ingatkan kembali ayat yang ada di dalam Injil Matius 16 ayat yang ke-24 sebagai ayat yang menjadi dasar daripada pembahasan kita mulai dari minggu yang lalu. Dikatakan dengan jelas bahwa lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, dikatakan ia harus menyangkal dirinya. Kita sudah membahas tentang penyangkalan diri itu secara panjang lebar di dalam khotbah bagian yang pertama. Dan hari ini kita akan masuk di dalam bagian yang kedua. Ada kalimat memikul salibnya, dikatakan memikul salibnya dan mengikut aku. Nanti minggu depan kita tutup dengan kata mengikut aku. Hari ini kita akan bicara tentang memikul salibnya. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sekedar mengingatkan kembali kepada pembahasan kita di bagian yang pertama bahwa pengikut Kristus yang sukses itu bukan diukur dari berkat-berkat jasmani. Saya ulang, pengikut Kristus yang sukses itu tidak diukur dari berkat-berkat jasmani. Saya sudah menunjukkan banyak ayat-ayat yang berkaitan erat dengan orang-orang yang hidupnya sukses secara jasmani, tetapi kenyataannya tidak berkenan kepada Allah atau mati binasa. Ya, karena memang kesuksesan jasmani itu bukan standar seseorang itu berkenan kepada Allah atau tidak. Nah, itu kita sudah bahas pada minggu yang lalu, saudara. Dan ketika kita membahas tentang bagaimana menjadi pengikut Kristus yang sukses, minggu lalu kita sudah bahas dari kata aparnesasto yang artinya menyangkal diri. Itu terdiri dari beberapa pengertian, saudara. Yang pertama bicara tentang menyangkal diri, itu berarti kita benar-benar harus menjadi pengikut yang sungguh-sungguh dapat
membuat diri kepentingan-kepentingan kita itu disingkirkan, membuat diri kita tidak merasa baik, membuat diri kita tidak merasa enak, membuat diri kita tidak merasa benar, dan memang susah untuk merealisasikan itu dalam hidup kita. Dan minggu lalu saya memberikan kurang lebih ada 4 poin penting supaya ini bisa terrealisasi aparnesasto itu. Maka kita hidup bukan lagi kita, tetapi harus menyadari bahwa Kristus yang hidup di dalam kita, sesuai dengan Galatia pasal 2 ayat 20. Lalu kemudian kita juga sudah membahas, kalau kita mau aparnesasto itu terjadi, maka kita harus sadar bahwa seluruh hidup kita ini adalah kasih karunia Allah. Dan yang ketiga, kita harus menyadari bahwa saudara, semua yang terjadi dalam hidup kita ini hanya terjadi karena iman semata. Nah saudara, itulah yang kita sudah bahas pada minggu yang lalu. Hari ini kita akan sekali lagi memasuki bagian berikutnya tentang pikul salib. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kata pikul salib itu dari 2 suku kata, yaitu arato dan stauron. Arato dan stauron. Stauron itu salib, arato itu artinya pikul. Nah saudara yang diberkati Tuhan, kata arato ini berarti ada sesuatu beban yang ditaruh di pundak kita. Ada sebuah tanggung jawab yang diletakkan di atas pundak saudara dan saya. Jadi arato itu artinya meletakkan beban di pundak sendiri, atau mengangkat beban lalu ditaruh di atas pundak kita. Dan beban itu adalah sesuatu yang sudah ada. Itu kata arato, saudara. Nah, ini berarti bahwa ikut Yesus itu memang tidak santai, Bapak Mama Saudara ya. Ikut Yesus itu tidak seperti yang kita pikirkan, bahwa ya jalan tol ya saudara yang diberkati. Tidak ada ayatnya. Justru ayat ini memberikan pernyataan yang jelas bahwa siapa mau ikut Yesus, dia harus sangkal diri dan pikul beban. Kalau mau ikut Yesus, sangkal diri lalu diletakkan beban di atas pundaknya. Arato, saudaraku. Dan kata stauros atau salib itu menunjuk kepada satu buah kayu yang beratnya kurang lebih 50 kg, saudara. Kayu itu kayu yang bukan diskap. Kayu itu kayu kasar yang saudaraku beratnya sekitaran 50 kg. Itu artinya bahwa ikut Tuhan itu tidaklah mudah. Ikut Tuhan itu tidaklah gampang. Ikut Tuhan itu tidaklah menyenangkan, saudara. Karena kita diberi beban yang 50 kilo. Dan kalau saudara membaca rujukan dari Injil Lukas, maka dikatakan pikul salib itu setiap hari. Waduh ya saudara, kalau cuma 1 bulan ya semua orang bisa pikul 50 kilo, habis itu selesai ya saudara. Tapi ini setiap hari, selagi Anda masih Kristen, selagi saudara dan saya masih jadi pengikut Tuhan, selagi kita masih hidup di bawah kolong langit ini, maka tiap hari pikul beban, tiap hari ada tanggung jawab, tiap hari saudaraku. Sampai kapan Tuhan panggil kita kembali? Sampai kapan saudara dan saya napas putus, baru beban yang 50 kilo itu selesai, saudara. Tapi kalau belum, maka tiap hari Alkitab katakan orang Kristen mutlak harganya, saudaraku, harus pikul beban yang ada di pundak saudara dan saya. Nah, inilah ciri pengikut Kristus yang sukses. Makanya saya berkata di awal pertemuan kita minggu lalu bahwa ini tidak mudah. Karena itu kalau ada orang Kristen
saudaraku, yang hanya jadi pengikut Yesus tanpa pikul beban, ya gampang saja jadi Kristen. Dan itu bukan pengikut Kristus yang sukses, itu bukan pengikut Kristus yang berhasil kalau hanya sekedar ikut Tuhan tanpa pikul beban. Saudara yang diberkati Tuhan, saya mau tunjukkan beberapa ayat yang bertalian dengan pikul beban, bahwa memang ikut Tuhan itu ada beban yang kita pikul. Misalnya dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28 dan 29. Mari kita baca ini ayat firman Tuhan. Matius pasal yang ke-11 28 dan 29. Dalam hitungan ketiga mari kita membacanya. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan, enak ya, sampai situ enak ya. Datang kepada Tuhan dikatakan Tuhan angkat beban, Tuhan kasih kelegaan. Tapi ternyata ada kalimat selanjutnya, beban Tuhan angkat, dia kasih tambah beban satu lagi, saudara. Jadi beban diangkat bukan berarti lepas. Beban diangkat lalu kemudian saudara dan saya jalan lenggang. Beban diangkat lalu bukan saudara dan saya tidak dikasih lagi sesuatu. Dikatakan selanjutnya sama-sama, 1, 2, 3. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, dikatakan pikulah kuk yang kupasang. Ini saudaraku tidak lain beban, karena kuk itu adalah sebatang kayu yang ditaruh di antara dua lembu, saudaraku. Berarti sekali lagi ikut Tuhan ini, Tuhan angkat beban, Tuhan angkat masalah-masalah kita sebelum kita kenal Dia. Beban dosa, beban kutuk, beban saudaraku maut, ini kan dulu kita pikul, itu beban saudaraku. Tetapi setelah Anda dan saya dilepaskan dari beban dosa, beban kutuk keturunan, beban maut, beban yang akan membawa kita ke neraka, Dia kemudian pasangkan salib, Dia taruh kuk, Dia pasang Aratos Taurus. Saudara yang diberkati Tuhan, ya, ini beban baru. Nanti kita belajar apa saja itu beban baru yang Tuhan taruh. Jadi saya ulang, beban lama Tuhan yang selesaikan, beban lama Tuhan sudah tanggung, beban lama Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib. Yohanes mengatakan bahwa sudah selesai semua di atas kayu salib. Tetapi saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ini beban yang baru Tuhan kasih, kuk yang dipasang buat kita. Nah saudara yang diberkati Tuhan, karena itu orang Kristen ingat sedang pikul beban, tapi beban yang baru. Saudara, yang kedua, mari kita lihat juga di dalam Filipi 1 ayat 29. Dikatakan begini, saudara yang diberkati Tuhan, Filipi 1 ayat 29. Sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk menjadi percaya kepada Kristus, melainkan ini beban ini, menderita untuk Tuhan. Jadi saudara diberkati Tuhan, pikul salib, menderita itu bagian yang dikaruniakan Tuhan buat kekristenan, ya. Jadi kalau saudara menjadi Kristen, ingatlah baik-baik, ada kasih karunia yang satu ini, kasih karunia menderita. Itu kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, dan ini mutlak harganya, saudara. Kalau mau jadi pengikut Kristus yang sukses, maka kita tidak bisa berkata tidak pikul salib atau tidak mau menerima karunia menderita. Tidak bisa, harus, itu harus. Satu ayat lagi, saudara yang diberkati Tuhan, 1 Petrus 2 ayat yang ke-19 dan ayat 21.
Mari sama-sama dua ayat ini, 1, 2, 3. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Tanggung, lihat ya, kita menanggung penderitaan yang tidak harus kita tanggung, itu disebut kasih karunia, saudara. Itu disebut kasih karunia. Jadi ada penderitaan-penderitaan yang Tuhan izinkan kita tanggung sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Kalau kita baca di dalam konteks 1 Petrus, Petrus bilang begini, kalau kamu menderita karena kamu mencuri, kalau kamu bikin kejahatan, maka bertobat. Itu bukan penderitaan karena kehendak Allah, tetapi ada kalanya orang Kristen menanggung penderitaan yang tidak seharusnya dia tanggung, saudara. Ya, ini tentu bicara tentang bukan soal kejahatan. Ini bukan bicara soal kita bikin kriminal lalu kemudian saudara kita diberi beban atau diberi tanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan sehingga dihukum, saudara. Bukan. Tetapi ini adalah bagian dari hidup kekristenan ya, yang kita harus tanggung. Sekalipun kita buat kebaikan, kita bikin kebenaran, kita melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan, tapi Tuhan izinkan kita mengalami sebuah penderitaan, maka itulah yang Alkitab katakan penderitaan yang seharusnya tidak kita tanggung, tetapi kita harus menanggungnya, saudaraku. Ayat 21, 1, 2, 3. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Jadi saudara, kita ini dipanggil untuk menderita. Ini beban yang Tuhan taruh. Ini yang namanya pikul salib, saudara. Ya, jadi hari ini sekali lagi ingatlah baik-baik, menjadi orang Kristen itu sudah sangkal diri, tetapi harus pikul salib. Pikul salib itu bicara tentang beban yang Tuhan taruh di pundak saudara dan saya. Beban ini tidak bisa kita lepaskan. Beban ini harus kita pikul sampai kapan akhir perjalanan hidup kita di dunia ini selesai, maka dengan sendirinya beban itu pun selesai. Tetapi selagi Anda dan saya masih hidup di bawah kolong langit ini, maka mutlak harganya. Kalau saudara menjadi pengikut Kristus yang sukses, maka mau atau tidak mau, saudara suka tidak suka, yang namanya pikul salib, taruh beban di atas pundak saudara dan saya, itu adalah harga mati. Karena itu adalah kata kebenaran firman Allah. Karena itu saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan lihat pikul salib ini betapa penting dalam hidup kita. 1 Petrus 4 ayat 13 juga mengatakan hal yang serupa tentang bagaimana kita memang harus pikul salib. Perhatikan ayat itu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Itu bagian yang kita dapat. Makanya saudara, orang Kristen mesti bersukacitalah. Kalau kita diberikan bagian yang satu yang namanya pikul salib, itu adalah sesuatu yang wajib, relevan dalam hidup kekristenan kita. Nah, beban apa saja kita mau perhatikan pada kesempatan ini? Salib yang apa yang Tuhan taruh di pundak saudara dan saya. Yang pertama, beban atau salib yang harus kita pikul, yang membuat kita harus menderita selama kita ada di dalam dunia ini adalah menderita dalam melawan dosa. Sama-sama kita katakan dulu, 1, 2, 3. Kalau melawan dosa itu harus sampai menderita, Bapak Mama saudara. Kalau melawan dosa tidak sampai menderita, maka Anda belum pikul salib. Melawan dosa itu harus sampai menderita. Lihat ya, saudara, ayatnya ada ini. Mari kita baca 1 Petrus 4 ayat 1 ayat 2.
dalam hitungan ketiga bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Sampai situ. Saudara lihat, Kristus telah menderita penderitaan badani. Maksudnya adalah, saudara, karena dosa kita, waktu Yesus tanggung akibat efek dari dosa itu, dia dicambuk. Efek dari dosa itu, dia dikasih mahkota duri. Efek dari dosa itu, maka saudara diberkati, dia berjalan melalui Via Dolorosa dan menanggung segala bentuk cercaan dan fitnaan. Karena dosa, tapi bukan dosa kita, bukan ke dosa dia, tapi dosa kita, saudara. Jadi Yesus telah menanggung penderitaan badani. Itu bukan dosa dia, dosa kita ini, saudara. Ya. Nah, sekarang Yesus, firman Tuhan berkata, kalau Kristus telah menderita penderitaan badani karena dosa kita, seharusnya orang Kristen mempersenjatai dirinya dengan pikiran yang demikian. Pikiran yang mana? Pikiran yang lihat Yesus menderita tuh, saudara. Ternyata gara-gara beta pun dosa, Yesus seperti ini. The Passion of the Christ itu, saudara, film yang Anda dan saya mungkin sudah nonton sekian banyak kali, ya. Itu karena dosa kita dia mengalami penderitaan badani, saudara yang diberkati Tuhan. Jadi karena melawan dosa lah, makanya selanjutnya dikatakan, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, 1, 2, 3, ia telah berhenti bikin dosa. Kalau orang belum sampai melawan dosa dan mengalami penderitaan badani, dia belum bisa berhenti lawan dosa, saudara yang diberkati. Artinya memang kalau mau stop bikin dosa itu memang tidak gampang, saudara. Stop bikin dosa itu bukanlah sebuah hal yang mudah. Harus menderita. Kalau tidak menderita, tidak ada orang bisa stop bikin dosa, saudara yang diberkati Tuhan. Saya mau tanya dulu, bikin dosa itu enak atau tidak enak? Jujur, enak atau tidak enak? Enak. Siapa yang bilang bikin dosa tidak enak? Bikin dosa itu paling enak, saudara. Saya kasih contoh, orang punya istri 1, Anda boleh istri 2, enak apa tidak? Enak loh, saudara, enak. Bikin dosa itu paling enak. Makanya orang tidak mau kalau berhenti dari dosa, karena berhenti bikin dosa tidak enak, saudara, menderita. Makanya orang tidak mau berhenti bikin dosa, karena kalau berhenti bikin dosa itu menderita. Karena mesti melawan yang enak-enak dibikin jadi tidak enak, saudara yang diberkati Tuhan. Ya, makanya orang kalau melawan dosa itu memang perjuangan berat, saudara. Kalau bikin dosa itu tidak enak, wah, gampang saja kita tinggalkan, ngapain? Justru karena enak itu, saudara, enak dalam daging kita, enak sekali, saudara yang diberkati Tuhan. Makanya orang kalau mau berhenti bikin dosa itu sulit, saudara, tidak gampang, sulit, karena memang harus menderita. Dia harus mengalami yang namanya penderitaan badani, pasti mengalami penderitaan badani, itu pasti, saudara. Orang sudah biasa pergi di KD, enak itu, coba Anda tanya dia, itu saudara yang diberkati. Lalu tiba-tiba kita harus suruh dia stop, tidak boleh ke KD lagi, saudara. Wih, dia menderita setengah mati. Penderitaan bagi saudara yang tidak biasa bikin, Anda tidak anggap itu penderitaan,
Tetapi kalau orang yang sudah biasa bikin sesuatu dia rasa enak lalu suruh stop, itu tidak mudah. Saudara yang diberkati Tuhan, ya, isap rokok itu enak atau tidak? Hah? Jujur yang masih isap dan mantan. Enak. Makanya orang disuruh berhenti rokok susah. Enak kok. Saudara, sulit. Kalau tidak enak orang gampang hentikan. Ini persoalan tidak ini enak baru disuruh bikin tidak enak. Saudara, itu menderita. Bahkan orang yang baru belajar berhenti rokok bisa dia nggak tidur 1 hari 1 malam bisa, saudara. Iya, gelisah minta ampun ya saudara. Habis makan tuh mulut bakatal kiri kanan tuh saudara. Ya biasa begini tiba-tiba musmarentit saudara. Itu rasa kesesak di dada saudara, menderita saudara. Tapi itulah yang namanya pikul salib. Jadi kalau saudara belum merasakan yang namanya penderitaan badani dalam melawan dosa, maka sekali lagi itu berarti belum pikul salib. Karena pikul salib itu berarti waktu kita berkata tidak kepada dosa, tidak mengenakan, badan tidak mau terima, daging tidak mau terima, tapi karena kebenaran, karena firman, karena ikut Yesus, maka saya harus berkata tidak kepada dosa. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini yang susah sekali orang lakukan. Makanya di bagian terakhir penulis Petrus berkata begini, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Itu saudara, ternyata kalau kita mau melawan dosa itu bertentangan, karena kita ikuti kehendak Allah, lalu kita bertentangan dengan keinginan daging kita, keinginan manusiawi kita. Kita harus menolak keinginan daging kita, dan itu penderitaan saudara. Itulah yang Yesus tanggung waktu dia ada di kayu salib saudara. Itulah yang Yesus tanggung sejak dia ada di Taman Getsemani. Makanya doa Yesus di Taman Getsemani dalam Matius 26, dia berkata, Tuhan kalau boleh ini cawan ini lalu daripadaku, tapi persoalannya adalah bukan keinginanku tapi kehendak Allah. Saudara yang diberkati Tuhan, waktu natur manusia itu 100% bekerja dalam diri Yesus Kristus, menanggung dosa kita sekalian. Saudara, rasanya dia juga tidak mau mengalami penderitaan, tidak mau dia ya. Tapi persoalan kehendak Allah ini, kehendak Allah, makanya dia rela. Sekalipun bukan kita dia pun dosa, bukan dia pun salah, tapi dia rela tanggung saudara, dosa kita, pelanggaran kita, supaya kita semua yang sekarang ini tahu kalau Yesus saja dia rela menderita untuk dosa kita. Kenapa saya tidak berani rela menderita untuk dosa saya sendiri? Kalau saudara dan saya menderita tidak untuk dosa orang lain, tidak saudara. Saya kalau pikul salib menahan diri saya untuk tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan, itu bukan saya pikul salib istri saya bukan pikul salib keluarga saya, jemaat, bukan. Saya pikul salib sendiri. Saya menderita ini saya sendiri, saya pun dosa sendiri, bukan orang lain yang pun dosa. Saudara yang diberkati Tuhan, karena itu untuk melawan dosa itu Anda dan saya memang harus sampai kepada titik yang namanya penderitaan. Saudara, hari Minggu orang lain ke gereja, Anda tidak ke gereja, enak atau tidak? Jujur, enak atau tidak? Enak. Orang lain gereja, kita tidur ngorok, enak. Saudara yang diberkati Tuhan, ya, dan itu dosa. Karena itulah kita lawan dosa. Saudara, kita harus lawan. Makanya tidak ada, saudara yang diberkati Tuhan, orang melakukan kebenaran tidak menderita.
Karena semuanya dilakukan dengan perjuangan, semuanya dilakukan dengan mengalahkan keinginan diri sendiri, semuanya dilakukan dengan mengalahkan segala sesuatu yang muncul dari dalam diri kita. Saudara, itu memang sesuatu yang tidak mengenakan. Karena itu ingatlah tiap hari kita sedang pikul salib, lawan dosa, pikul salib, lawan dosa kita. Ya. Makanya kalau kita sudah pikul salib, lawan dosa, saudara yang diberkati Tuhan, hidup kita pasti menderita. Hidup pasti menderita. Tidak ada yang namanya tidak menderita. Penderitaan badani itu pasti kita tanggung. Penderitaan badani itu akan kita tanggung. Karena sekali lagi kita melawan ketidakbenaran, kita melawan kezoliman, saudara. Maka mutlak harganya Anda dan saya menderita. Orang lain korupsi, Anda tidak boleh. Ya. Orang lain makan duitnya 100%, Anda disuruh makan cuma 90%. Saudara yang diberkati Tuhan, Anda dan saya, ini semuanya butuh yang namanya pikul salib, melawan, saudara. Dan itu tiap hari, tidak bisa tidak. Orang lain hari Minggu itu hari libur, kita tidak libur, saudara. Orang lain jadi orang nyantai-nyantai, urus diri sendiri, kita tidak boleh urus diri sendiri. Harus urus pelayanan, harus urus orang lain, harus menginjil, harus ini itu, tidak enak, saudara yang diberkati. Tapi mau tidak mau jadi Kristen model begini, saudara. Ini yang namanya pikul salib. Itu yang namanya pikul salib, melawan keinginan dalam diri kita sendiri, melawan dosa yang berjuang mau menang terhadap diri kita. Tapi saudara diberkati, kita kalahkan dia. Dan itu butuh yang namanya penderitaan. Karena itu hari ini sekali lagi saudara yang diberkati Tuhan, jadilah Kristen yang pikul salib tiap hari. Kalau Anda belum pikul salib, saya ulang, Anda belum jadi Kristen yang sukses. Jadi jangan cari sesuatu yang kita, saudara, anggap itu biasa. Maka itu belum. Kita harus cari hal-hal dalam hidup kita yang merupakan sesuatu yang keinginan diri kita. Harus kita matikan, saudara. Dan yang mana itu berhalangan dengan keinginan Tuhan. Semua yang merupakan keinginan kita dan itu, saudara diberkati, bukanlah keinginan Tuhan, kita harus, saudara, tanggalkan, lawan itu. Dan tiap orang beda-beda, saudara. Tiap orang beda-beda. Kalau bagi saudara yang dikasih oleh Tuhan tidak biasa, ya, sebelum saya bertobat misalnya, saudara, saya memang sudah tidak biasa berzinah misalnya, maka waktu saya bertobat itu bukan salib. Itu bukan salib. Allah sudah biasa kok dari dulu. Ya sudah. Dari dulu memang saya tidak berzinah. Jadi itu bukan salib. Tapi ada keinginan-keinginan lain dalam diri saya yang merupakan ini salib yang saya harus pikul. Saudara, Anda dulu tidak pernah merokok sebelum kenal Yesus. Saudara, begitu Anda kenal Yesus, ya memang itu barang biasa. Itu berarti bukan Anda pikul salib. Saudara, apa yang dulu Anda biasa lakukan lalu sekarang harus tidak lakukan, itu salib. Saudara, apa yang dulu kita biasa kerjakan untuk dunia, untuk dosa, untuk setan, tapi sekarang begitu kenal Tuhan, saya tidak mau kerjakan lagi, itu yang namanya salib. Itu baru namanya salib. Saudara yang diberkati Tuhan, sebelum jadi Kristen sungguh sudah rajin gereja. Setelah itu rajin terus, bukan salib. Biasa itu, biasa, saudara, itu biasa. Tetapi apa yang sekali lagi, saudara dan saya, kita baru lakukan ketika kita kenal Dia, ketika kita bertobat, ketika kita percaya, baru saya mulai melakukan. Itu yang namanya salib. Sebelum bertobat, ikut Yesus sungguh-sungguh, tidak pernah baca Alkitab. Begitu Anda jadi Kristen sejati, percaya Yesus, mulai belajar baca Alkitab. Wah, itu beban. Itu berat, saudara. Itu berat. Karena dari dulu sudah tidak biasa baca Alkitab.
Memang Kristen dari dulu, tapi Kristen asal-asalan, tidak pernah baca Alkitab. Begitu jadi Kristen, sungguh-sungguh bertobat, lahir baru, mau baca Alkitab, wah itu melawan betul-betul saudara. Itu keinginan kita harus benar-benar disalibkan. Sebab kalau tidak keinginan disalibkan, tidak pernah bisa. Makanya ada orang Kristen, sekali lagi, dia memang sudah Kristen, dia tidak rokok, dia tidak minum laru, dia tidak pikade. Tetapi saudara yang diberkati Tuhan, itu biasa, karena memang dari dulu sebelum dia kenal Yesus, dia sudah biasa tidak lakukan itu. Saudara yang diberkati Tuhan, nah begitu dia jadi Kristen, dia anggap bahwa bertobat pikul salib itu begitu. Bukan. Yang Anda belum pernah lakukan ketika Anda sebelum jadi Kristen sungguh-sungguh dan bertobat, di antaranya adalah mungkin sekali lagi jam doamu, jam baca kitabmu, jam pelayananmu. Kalau Anda dan saya belum menanggalkan pikul salib dan daging kita dimatikan demi kepentingan yang tadi-tadi, maka Anda belum jadi Kristen yang sukses. Belum. Sekalipun tidak lakukan yang tadi saya bilang, merokok, ya, berzina, itu memang dari dulu tidak pernah lakukan kok. Salibnya apa? Saudaraku. Jadi tidak ada orang Kristen yang, saudaraku, jalan nyantai. Semua kita harus pikul salib. Dan karena itu kenalilah salib dalam diri kita masing-masing. Saudara, kenalilah salib di dalam diri kita masing-masing yang harus kita pikul tiap hari. Sebab kalau kita belum pikul salib, berarti kita belum jadi Kristen yang sukses. Dan ingat, pikul salib itu lawan dosa, pikul salib itu lawan kejahatan, pikul salib itu lawan keinginan-keinginan dalam diri kita dan melakukan kehendak Allah. Itu namanya pikul salib. Itu namanya pikul salib. Saudara yang diberkati Tuhan, sebelum bertobat, Anda gereja setiap minggu. Setelah Anda bertobat, gereja juga setiap minggu. Itu bukan pikul salib. Itu bukan pikul salib. Semua orang juga bisa. Kalau sebelum bertobat sudah biasa bikin begitu, nah, ya. Yang tidak biasa. Jadi saya ulang lagi saudara, kalau kita mau pikul salib, mulai lawan keinginan-keinginan di dalam diri kita. Matikan saudara segala bentuk. Dan itu merupakan penderitaan badani. Kalau kita belum mengalami penderitaan badani karena dosa-dosa kita, maka kita belum bebas, kita belum berhenti dari berbuat dosa. Orang yang berhenti buat dosa, dia harus sampai kepada penderitaan badani. Dia harus sampai kepada penderitaan badani. Kalau belum mengalami penderitaan badani, orang itu belum berhenti bikin kejahatan. Paulus pernah berkata di dalam suratan Filipi, saudaraku, dia berkata, apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Ini namanya pikul salib itu, saudara. Dulu apa yang ontong, enak, sekarang karena Kristus dia mesti anggap rugi karena pengenalan itu lebih mulia. Tanya, saudara diberkati Tuhan, apa yang dulu bagi dia sesuatu yang mendatangkan kebaikan, meskipun itu baunya dosa, sekarang dia berkata, semua ku anggap sampah. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang ada di hadapanku. Berlari-lari. Saudara, itu yang Paulus kerjakan. Dan inilah tanda orang yang, saudaraku, menderita penderitaan badani karena berhenti bikin dosa, karena berhenti bikin kejahatan, karena berhenti melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan. Itu sekali lagi penderitaan badani. Itu penderitaan. Inilah yang namanya ikut Yesus. Ini yang namanya pikul salib. Karena itu hari ini saya ulang, saudara yang diberkati Tuhan, kita cek diri kita masing-masing. Ya, saya sudah pikul salib belum? Saudara, selama ini saya jadi Kristen ini,
saya pikul salib, tidak. Atau saya belum pernah meninggalkan keinginan saya tidak pernah lawan saya punya keinginan. Saya memang Kristen, tapi keinginan saya biasa lakukan seperti biasa saja. Maka sekali lagi, Anda dan saya belum sampai kepada pikul salib. Belum, saudara. Yang kedua, apa yang kita pikul salib, penderitaan. Yang kedua, menderita dalam peperangan melawan setan. Saudara, kita sedang menderita melawan setan. Satu dosa tadi kita lawan, badan menderita. Kedua, setan itu kita lawan, kita menderita. Saudara yang diberkati Tuhan. Nah, dalam hal apa kita melawan setan? Saudara yang diberkati Tuhan, yang pertama, setan itu biasanya datang, saudara, dengan cara yang demikian. 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia, 1, 2, 3, menanggung penderitaan yang sama. Menanggung penderitaan yang sama dalam apa? Lawan setan. Jadi saudara bayangkan, ini saudaraku, melawan setan ini tidak bisa nyantai-nyantai. Memang lawan sampai kita mengalami yang namanya penderitaan karena lawan setan. Saudara, ayat 10, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Sama-sama, 1, 2, 3. Sesudah kamu menderita seketika lamanya. Lawan setan ini, saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita tidak menderita tidak bisa. Tidak ada orang peperangan, saudara, pergi berperang tidak menderita, tidak ada. Ya, itu berarti saudara yang diberkati Tuhan bukan perang. Yang namanya perang itu harus menderita. Entah saudara yang diberkati musuhnya ringan, musuhnya berat, tetap mau tidak mau yang pergi perang mesti menderita. Karena prajurit, saudara, karena pergi melawan musuh tidak bisa enak, tidur tidak tenang, saudara yang diberkati Tuhan. Bunyi sedikit, kita pikir ini musuh datang, cepat bangun, saudara. Ya. Dengar apa kita bergerak, dengar apa kita bergerak. Wih, sampai saudara yang diberkati Tuhan, kita makan juga susah, tidur juga susah, semua susah habis karena lawan musuh. Yang saya heran, orang Kristen katanya lawan setan, tapi tidak ada sedikit penderitaan. Saudara dekati Tuhan, tidak ada sedikit yang namanya mengalami penderitaan lawan setan loh. Padahal lalu Alkitab tadi bilang setannya berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya, saudara. Tapi kok kita tidak ada sedikit juga rasa musuh setan itu mengerikan, musuh setan itu membahayakan, musuh setan itu bisa mengkhawatirkan perjalanan iman kita. Ada begitu banyak orang nyantai, saudara yang diberkati itu, nyantai sekali. Padahal saya ulang, setan tiap hari ada, setan tiap hari jalan keliling, setan tidak istirahat, setan tidak tidur. Tapi banyak orang Kristen hidupnya nyantai, sama seperti tidak ada peperangan apa-apa. Gereja dia suka-suka baru dia datang. Ini bukti nih saudara, ya. Doa kadang-kadang senang baru doa, ya. Lah kalau begini saudara yang diberkati Tuhan, ini ada di tengah musuh atau tidak? Berarti tidak ada musuh dong. Karena Alkitab berkata dengan jelas bahwa perlawanan kita bukan melawan darah dan daging,
tapi melawan penguasa-penguasa roh-roh jahat di udara. Saudara, penghulu-penghulu, kuasa-kuasa gelap. Lalu dikatakan, pergunakanlah segenap senjata Allah, perisai iman, ketopong keselamatan, ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, pedang roh. Saudara, kasut rela memberitakan Injil. Tapi ada banyak orang Kristen tidak pernah beritakan Injil, tidak pakai iman juga, tidak ketopong keselamatan juga tinggal, ya. Saudara diberkati Tuhan. Nah ini tandanya bahwa sebenarnya dia bukan Kristen sejati. Dia bukan Kristen yang pikul salib. Karena Kristen pikul salib tiap hari perang melawan setan. Dan kalau lawan setan tidak ada kata berhenti berperang. Kalau lawan setan itu berarti siap siaga selalu. Kalau lawan setan itu berarti peluru harus tetap tersedia. Karena setan tidak pernah kenal berhenti menyerang. Amin. Jangan lupa, saudaraku. Ya. Makanya ada orang Kristen yang saya rasa perlu diluruskan cara pandangnya terhadap melawan setan. Saudara, ya. Ada orang Kristen yang berpikir bahwa doa satu kali itu setan lari kabur langsung, tidak datang-datang lagi. Sehingga doa satu kali habis, dia berhenti, tidak doa-doa lagi. Saudaraku, wah ini setan bodoh namanya. Kalau setan pintar tidak mungkin, saudaraku, Anda usir dia satu kali dia lari kabur. Saudara diberkati Tuhan. Lalu dia tidak datang-datang lagi. Itu setan bodoh. Tapi sejauh ini saya belum pernah lihat ada setan sebodoh itu. Yang bodohnya itu Kristennya. Setannya tetap pintar. Saudara yang diberkati Tuhan. Tidak ada orang doa satu kali setan kabur dan setan tidak datang lagi. Tidak ada sejarahnya dalam Alkitab. Saudara, semua ayat di dalam Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa setan belum tiba waktunya, dia masih bekerja terus. Saudara, kalau belum tiba waktunya Yesus datang kembali yang kedua kali, dia belum ditangkap dan dipenjarakan di dalam alam maut, jurang maut, maka dia tetap berkeliaran terus tiap hari. Saudara yang diberkati Tuhan, dia lari itu sebentar saja, 10 menit kemudian dia kembali lagi. Saudara yang diberkati Tuhan, makanya jangan percaya kalau ada orang yang mengatakan bahwa doa satu kali selesai. Itu namanya bikin bobok kita, sehingga kita tidak lagi mempersiapkan diri kita. Indonesia sudah merdeka sejak tahun 1945, tapi sampai hari ini orang yang mau masuk TNI tidak pernah ditolak-tolak. Tiap tahun selalu buka TNI, Polri. Saudara, kita tanya, itu bikin apa? Manusia begini, saudaraku, kok negara sudah merdeka, bikin apa ada tentara lagi? Bikin apa angkatan laut? Bikin apa angkatan darat? Bikin apa, saudara, polisi? Kan negara sudah aman. Saudara diberkati Tuhan, kan sudah merdeka ini negara. Tapi kok mesti ada lagi tuh tentara-tentara terus jaga di perbatasan, jaga di udara, jaga di laut. Saudara diberkati Tuhan, siaga non-stop. Saudara diberkati, karena memang peperangan kita ini bukan hanya lawan Belanda, Jepang. Saudara, selesai ya. Musuh dari dalam juga ada, musuh di luar juga ada. Karena itu tidak bisa NKRI mesti dikawal mati terus tiap hari. Saudara, siaga terus. Ada orang-orang yang ada di garis terdepan untuk mengamankan negeri ini. Saudara diberkati, ada begitu banyak orang Kristen juga seperti banyak orang yang berpikir
tentang ini negara, ya, yang rasa bahwa sudah jadi Kristen sudah aman, setan sukalah, jadi tidak perlu lagi siap-siap bikin apa, tidur nyantai-nyantai saja hidup kekristenan, tidak usah pusing soal peperangan melawan setan. Kristen seperti ini sebenarnya dia sudah mau mati, tetapi dia tidak tahu karena musuh sedang ada di dekat dia. Saudara, kita sekali lagi memang sudah dimerdekakan oleh Kristus, tapi perjuangan kita melawan, saudaraku, roh-roh itu belum berhenti. Melawan, saudaraku, pekerjaan setan belum berhenti. Melawan kuasa gelap belum berhenti. Melawan suangi belum berhenti. Sebelum, saudara, saya ulang lagi, nafiri dibunyikan, sangkakala Allah dibunyikan, Yesus datang kembali, maka tiap hari Anda dan saya harus waspada, berjaga-jagalah. Makanya tadi itu ayat mengatakan dengan jelas, 1 Petrus pasal yang ke-5, saudara yang diberkati Tuhan, ya, ayat yang ke-9 dan ayat 8, sadar, berjaga-jaga, karena memang tiap hari kita lawan setan, saudara yang diberkati Tuhan. Dan itulah sebabnya kita menderita, Bapak Mama Saudara. Itulah sebabnya kita tidak bisa santai. Itulah sebabnya kita jadi orang Kristen juga, saudaraku, terus saja mengalami penderitaan karena perlawanan kita melawan setan. Setan tidur juga kita kasih bangun, saudaraku. Ya, kita tiap hari ganggu terus, tidak mau berhenti. Karena memang, saudara diberkati Tuhan, kita sedang melawan setan ini tidak berhenti. Ya. Jadi kita jangan bikin diri kita jadi enak. Kita tiap hari lawan terus, dan itu memang penderitaan. Itu penderitaan lawan setan. Orang yang berhenti lawan setan berhenti menderita. Orang yang berhenti melawan kuasa iblis artinya dia sudah tidak pikul salib lagi. Tapi kalau saudara memang masih pikul salib, tiap hari lawan setan, tiap hari lawan setan, tiap hari lawan setan. Tidak ada kata kita menyerah, saudara. Sampai kapan iblis dengan siasat-siasatnya ditaklukkan di bawah kekuatan kuasa Allah yang akan datang kembali kedua kali. Saudara yang diberkati Tuhan, Alkitab berkata 2 Korintus 11 ayat 14. Selain itu setan itu berupa roh-roh. Setan itu juga datang menyamar iblis ini menyamar sebagai malaikat terang. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ayat 15, jadi bukankah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran? Kalau tadi kita lawan roh-rohnya, sekarang setan juga bisa muncul menyamar seperti malaikat terang. Saudara menjadi apa? Menjadi pelayan-pelayan, tapi pelayan-pelayan palsu, pelayan-pelayan yang menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran, tapi ini pelayan setan ini. Makanya orang Kristen kalau tidak waspada tiap hari, saudara yang diberkati Tuhan, iblis akan datang dengan rupa-rupa, saudara, pengajaran-pengajaran sesat, ajaran-ajaran palsu yang bisa menyesatkan orang-orang percaya. Dan tanpa disadari ada begitu banyak orang Kristen yang sudah terperangkap di dalamnya. Makanya orang Kristen tiap hari tidak bisa berhenti menyamar, saudaraku, melawan semua bentuk samaran-samaran setan. Kemarin dulu saya mengikuti live Pendeta Mel Atok waktu mama mantunya meninggal, saudara, di Larantuka. Dalam acara penguburan, mama mantunya ini kan dari gereja Gemit, saudara. Jadi, tapi sebelum mama mantu meninggal,
Mama mantu kasih tahu dia anak mantu Pamel bilang nanti kalau beta meninggal lu yang kubur sah. Dia kasih tahu dia anak saudara. Tetapi namanya berorganisasi tidak bisa ya saudara, dan akhirnya memang tidak dilayani oleh Pamel, hanya pergi hadir. Tapi Pamel pergi sebagai anak dan dipercaya untuk menyampaikan isi hati keluarga saudara. Pergi menyampaikan isi hati keluarga, dan saya rasa saya dapat pelajaran berharga dari apa yang dilakukan saudara. Karena orang lain itu isi hati keluarga itu menyampaikan saudara ya seputaran tentang ucapan terima kasih dan lain sebagainya. Tapi kemarin itu saudara saya mendengarkan isi hati keluarga yang berbeda, karena isi hati keluarga dan isi hati Tuhan ya saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Karena tidak bisa berkhotbah, tetapi Tuhan kasih kepercayaan untuk menyampaikan isi hati keluarga, maka di dalam isi hati keluarga pun beliau anggap saja khotbah juga ya saudara yang diberkati. Tetapi bagi saya ini sesuatu yang menarik ya, karena di dalam isi hati itu ada pesan-pesan kebenaran yang mungkin tidak bisa disampaikan saudara. Ya, itu pesan-pesan kebenaran yang penting sekali saudara. Karena ada begitu banyak orang yang lengah, tidak sadar bahwa iblis juga bisa bermain di tengah-tengah saudara situasi-situasi seperti ini. Iblis juga bisa bermain di balik situasi-situasi seperti ini. Dan terkadang sering terjadi begitu. Iblis itu bermain di balik duka cita. Iblis bermain di balik duka cita. Dan banyak orang yang tidak siap berperang ketika mengalami duka cita saudara. Wah mantap itu saudara ya. Karena dia bilang ingat tuh beta pun saudara dong. Amel bilang begitu. Nanti kalau sebentar potong sukubur mama, jangan ada yang bilang gorden tak goyang, jadi mama ada datang. Itu putar balik saudara ya. Karena saudara diberkati Tuhan, ini memang kita harus ingat itu fenomena yang sering terjadi di dalam dunia kematian, dan orang tidak waspada. Iblis bisa bermain di saat duka cita saudara. Iblis bermain saudara yang diberkati Tuhan. Saya kubur kemarin yang di Semau sudah. Kan orang biasa ikat itu apa itu kulambu di atas tuh saudara. Ikat kan dong biasa pakai tali rafia. Kalau tali rafia itu bisa dilepas gampang saudara. Tapi yang kemarin di Semau itu dong ikat pakai kain saudara. Kainnya itu cukup tebal selebar ini saudara. Jadi peti pas keluar dong hela-hela ini barang tidak putus. Saudara bayangkan itu dong hela ini, kok ini kain lu mau hela ke mana? Lu hela sana bisa. Ya saudara. Dia bilang, "Weh mana?" Dicari lagi itu gunting lama mau mati. Saya bilang, "Weh sudah, kok itu peti sudah sampai di sana." Dong bah hela. Saudara. Iya. Wih, peti sujalan, mamtu sujalan, ini barang belum kasih turun, saudara. Tidak kasih turun, besok baru kasih turun, nah kenapa? Ya saudara. Tapi kan setan ada bermain di situ. Setan suka bermain di dalam dunia kematian, saudara. Dalam duka cita ini setan paling bermain. Yang tadi saya omong, bilang gorden tak goyang, nah itu segala macam ada saja. Tapi banyak orang tidak sadar bahwa ini adalah siasat kerja setan di balik semuanya ini. Kerja iblis semuanya. Ini karena ada begitu banyak orang percaya yang berpikir ikut Tuhan itu tak usah lawan setan lagi. Setan tidak ada lagi. Setan itu hanya bisa datang berupa roh-roh jahat. Ya saudara, suangi, kuntilanak dan lain sebagainya. Anda dan saya keliru. Kadang-kadang dia datang menyamar sebagai malaikat terang dan bisa memanipulasi orang di dalam kebenaran
kebenaran sejati menjadi kebenaran-kebenaran palsu yang dibuat oleh setan. Saudara yang diberkati Tuhan, ini kita tidak boleh lupakan, ya. Sehingga kita jangan jadi Kristen yang santai-santai saja. Orang Kristen yang santai itu bahaya, saudara. Setan akan bermain dia, ya. Setan akan tipu-tipu dan bikin hidup kekristenannya terombang-ambing. Tertahu dia mau percaya apa, itu saudara. Tidak jelas kepercayaan. Mau percaya kepada kebenaran atau mau percaya kepada opini-opini, fakta yang sedang terjadi, kerja setan maksud saya. Setan ini kan kerja bukan hanya opini, kadang-kadang dia bikin fakta. Saudara, bikin fakta. Jadi kalau kita tidak waspada, maka jadilah Kristen yang tidak pikul salib. Kita pikir ya sudah jadi Kristen begini-begini saja. Padahal ada beban yang Tuhan taruh di sini. Bebannya lawan dosa, lawan setan tiap hari. Ini lawan setan tiap hari. Dengan kata lain, senjata tidak boleh turun, peluru tak boleh habis. Tiap hari melawan terus. Peperangan kita melawan tipu daya iblis. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, ingat ini baik-baik. Karena iblis itu berusaha mencegah kita, ya, itu cara kerja setan. Iblis itu mencegah kita untuk melakukan hal-hal yang sifatnya adalah kebenaran, mencegah kita melakukan hal-hal yang sifatnya adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu cara kerja setan. Jadi kalau kita tiap hari tidak waspada, ya dia bermain kita model kebola, saudara. Sebentar dia offer kita pisah belah, dia offer kita di sini, kita tidak ada pendirian. Karena kita ikut-ikuti dia saja dan kita anggap nyantai, kita anggap biasa. Tapi kita tidak sadar bahwa iblis sedang sebenarnya bermain kita. Iblis ini kan roh, jadi Anda tidak bisa lihat, tapi dia bermain di balik semuanya. Pokoknya dia menang saja atas diri kita, tidak melakukan kebenaran lagi. Dia sudah menang. Saudara, ketika kita sudah lemah, kita tak berdaya, dia menang. Ketika saudara yang diberkati Tuhan sudah tidak tahu lagi bahwa itu adalah pekerjaan setan, maka dia sudah menang. Dan cara kerja setannya halus betul-betul. Dia pancing dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Makanya hari ini saya mau tekankan ini kebenaran. Ayo pikulah kuk yang kupasang. Tuhan bilang sekali lagi, pikul kuk yang kupasang. Belajarlah padaku. Setan, saudaraku, Yesus tidak pernah berhenti lawan setan. 3,5 tahun dia ada di muka bumi ini. Tiap hari kerjanya lawan setan. Tiap hari lawan setan. Tiap hari lawan setan. Dia tidak pernah berhenti. Kalau Anda tidak sadar, habis. Lawan setan itu penderitaan. Terakhir, ketiga, apa salib yang kita pikul, Bapak Mama Saudara? Salib yang kita pikul yang ketiga adalah kita menderita di dunia ini. Karena dunia akan mengejek, akan membenci kita, akan tidak mau bersahabat dengan kita. Saya ulang, ini penderitaan. Jadi saudara, selagi kita ada di dalam dunia ini, dunia pasti tidak akan terima kita. Dunia tidak mau bersahabat dengan kita. Dunia akan mencela kita. Dunia akan tidak sejalan dengan kita. Perhatikan ayat firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 18 ini. Saya bacakan buat kita sekalian. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Jadi dunia pasti benci kita. Tidak mungkin dunia senang dengan kita, saudara. Ayat 19, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai milik. Tetapi karena kamu bukan dari dunia ini, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ayat 25, tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat
mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Orang Kristen, kita ini pasti akan dibenci. Itu bagian dari hidup kekristenan. Justru kalau kita jadi Kristen yang maunya orang lain bersahabat dengan kita, wah, kita jadi Kristen nanti asal-asalan, saudara. Orang Kristen ini harus tahu bahwa dunia dengan kita tidak bisa menjadi satu. Dunia dengan kita ini selalu bertentangan. Dunia dengan kita tidak akan selalu cocok sampai kapanpun, saudara. Karena memang mau ada alasan atau tidak ada alasan, tadi dikatakan mereka tetap benci. Mau bikin sebaik dan seindah apapun, tetap dibenci. Itu Kristen. Menteri Agama mengeluarkan sebuah aturan yang bagi saya menguntungkan orang Kristen. Aturannya adalah semua toa di masjid tidak boleh terlalu keras waktu azan. Saudara yang diberkati Tuhan, wah enak itu ya, ya saudara. Tidak boleh. Apalagi katanya kalau di sebuah pemukiman penduduk yang masjidnya ada beberapa, diminta oleh Menteri Agama supaya volumenya dapat diatur. Waktu bicara begini, Menteri Agama memberikan sebuah ilustrasi gambaran. Seandainya, kenapa saya suruh kasih volumenya agak kasih kurang? Dia bilang coba Anda bayangkan kalau di satu kompleks itu misalnya ada sekelompok orang atau penduduk, di situ semuanya piara anjing, dan anjing itu semuanya tiba-tiba menggonggong dalam satu keadaan yang sama atau satu waktu yang sama. Wah, itu orang bisa pusing itu. Ya. Karena itu, seperti itulah kalau saudara kita di seputaran kita ada orang yang beragama lain, kita harus toleransi. Ya. Suara toa dikurangkan. Waktu omong begitu, saudara yang diberkati Tuhan, Menteri Agama dicap menista agama Islam sendiri. Oh, saudara, yang ngomong ini orang Islam loh, tapi saudara dianggap penistaan agama karena menganggap toa masjid sama dengan suara anjing menggonggong. Saudara yang diberkati Tuhan, tidak ada itu aturan pun, kita tetap nyantai sadar dulu. Ya tuh saudara, lu mau pasang toa pas di muka gereja juga, kita tetap ibadah jalan lancar terus. Ya tuh saudara diberkati Tuhan. Orang Kristen tidak pernah bikin protes apa-apa. Sekalipun tadi saya bilang, ini keuntungan bagi kita kalau seandainya dong mau taat sungguh-sungguh. Ya. Tapi toh kalau tidak taat pun, sekali lagi, kita ini di daerah mayoritas Kristen, tapi toh kalau dong pas mau sholat tidak pernah dong, walaupun Anda dan saya punya jam kebaktian, dong tidak mau tahu. Saudara yang diberkati Tuhan, tidak mau tahu. Ya, saudara yang diberkati Tuhan, kita tidak bikin kerusuhan saja, dong datang cari kita di dalam gereja, saudara. Ya kan, suruh tutup gereja, suruh ini itu, padahal kita tidak bikin kacau apa-apa. Yang saudara dan saya tidak bikin apa-apa, saya sudah begitu, apalagi bikin apa-apa, saudara. Tetapi sekali lagi, kita tak usah bingung, kita tak usah rasa wih ini kayaknya beta di daerah yang mayoritas dan lain sebagainya. Tidak, itu memang fakta Alkitab bahwa saudara dan saya akan dibenci, akan dihina, akan dicela. Itu sudah fakta kebenaran. Mau di daerah mayoritas ke, mau di minoritas ke, mau di mana saja, orang Kristen pasti akan menderita. Itu fakta. Saudara yang diberkati Tuhan. Jadi kalau kita belum sampai kepada titik itu tidak berarti dunia sejalan dengan kita. Tidak. Sampai kapanpun dunia tidak bisa sejalan dengan kita. Saudara yang diberkati Tuhan. Dan dunia itu bisa muncul
dalam berbagai bentuk dalam berbagai bentuk macam, saudara, jenis. Bisa dia itu dari agama mayoritas, bisa dia juga dari kelompok-kelompok kita sendiri, ya. Kelompok Kristen sendiri bisa, saudaraku, yang kemudian juga membenci kekristenan itu, yang juga tidak suka dengan sejalan dengan kita, dengan kebenaran, bisa itu. Dan itu adalah fakta, saudara yang diberkati Tuhan. Karena itu ingatlah baik-baik, kita tidak boleh dipengaruhi. Jadi kalau orang Kristen dibenci, itu bersyukur saja, bersukacita saja, karena Anda dan saya sedang pikul salib. Anda dan saya sedang pikul salib real yang biasa nyata-nyata dalam kitab kehidupan setiap hari. Saudara yang diberkati Tuhan, Anda terlalu rohani juga jadi bahan omongan orang. Apalagi Anda tidak rohani, rohani saja diomongin orang. Ibadat non-stop diomongin, ya saudara. Tidak ibadat orang omong. Pokoknya sudah jadi Kristen itu serba salah. Anda mau bikin baik tidak baik, kalau menjadi Kristen sejati tetap akan menjadi bahan cercaan, akan menjadi gonggongan, akan menjadi sesuatu yang membuat orang rasa tidak nyaman. Saudara diberkati Tuhan. Dan tetapi ingatlah baik-baik, itu bagian dari salib yang harus kita pikul. Kalau jadi Kristen yang sedang pikul salib model kayak begini, lakukan saja, lakukan saja, lakukan saja. Kemarin habis doa pagi saya dengan Omon di sini, saudara yang diberkati Tuhan. Omon bilang, Bapak, ya, ada yang tanya, kalau bikin kebaktian rumah tangga tidak kasih tahu, itu berarti tidak tahu aturan. Saudara, loh, ibadat kok tidak tahu aturan bagaimana? Saudara, kecuali kita kumpul orang, mari kita minum laru, mabok-mabok, lah itu namanya tidak tahu aturan. Ini ibadah loh, saudara. Ibadah juga bisa jadi tidak tahu aturan. Nah, saudara lihat, tapi ya nyantel itu barang biasa, saudara, barang biasa. Jadi kalau ada orang yang tidak senang dengan hal-hal rohani, itu sudah pasti dia orang dunia. Oh, ada orang yang tidak senang dengan hal-hal yang sifatnya untuk Tuhan, itu orang dunia, saudara. Sebab orang rohani tidak mungkin, ya, orang dunia ini modelnya kayak begitu. Jadi saudara yang diberkati, anak-anak Tuhan jangan dipengaruhi. Kalau kita juga dipengaruhi, waduh, kita akhirnya ikut-ikutan, saudara. Kan kita cukup nalar saja. Kok ibadah bertentangan apa, saudara? Kecuali kumpul orang mabok-mabok, kumpul orang bikin kejahatan, lo ini ibadat, saudara yang diberkati itu. Tapi sekali lagi, orang-orang dunia selalu menilai, oh, tidak ada aturan dia, ya, tidak ada, malas tahu, saudara yang diberkati Tuhan. Ya, ini kan bagian dari pikul salib. Mau tidak mau pikul salib. Mau jadi Kristen, ya itulah akibat dampaknya seperti itu. Jadi saudara, kalau hal-hal seperti itu Anda dan saya temui, prinsipnya adalah anjing menggonggong, kafilah berjalan. Tidak mau tahu, saudara. Yang penting selagi dalam kebenaran. Mau lapor polisi, kau mau apa, terserah, saudara. Yang penting, saya ulang lagi, kebenaran yang kita lakukan, bukan hal-hal yang sifatnya adalah tidak menyenangkan. Sifatnya adalah kalau kebenaran, apapun dunia mau setuju, tidak setuju, lakukan, saudara. Karena itu adalah bagian daripada pikul salib. Kalau dunia terima, puji Tuhan. Tapi kalau dunia tidak mau terima, saya tetap lakukan kebenaran, saudara. Itu adalah fakta Alkitab. Saudara yang diberkati Tuhan, tiga ini jangan dilupakan kalau mau jadi pengikut Tuhan. Sekali lagi, pikul salib. Pikul salib itu lawan dosa tiap hari. Ingat baik, lawan dosa itu tidak ada yang namanya tidak menderita. Karena kita harus menanggalkan yang enak-enak menjadi tidak enak. Kedua, saudara yang diberkati Tuhan, ingat, pikul salib itu berarti
Sekali lagi, tiap hari tidak bisa nyaman karena harus lawan setan, harus lawan setan, harus lawan setan tiap hari. Saudara, itu tidak mengenakan karena tidak ada orang perang itu enak. Semua peperangan itu tidak mengenakan. Dan yang ketiga, pikul salib itu berarti siap dibenci, siap menderita, siap ditolak, siap tidak dihargai, siap karena dunia memang tidak sejalan dengan kita. Ini 3 salib yang saudara dan saya harus taruh di pundak kita sebagai orang Kristen. Ini salib yang harus saudara dan saya taruh di pundak kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena itulah ciri tanda pengikut Kristus yang sukses. Minggu depan kita akan memperhatikan bagian yang ketiga, mengikuti Dia. Ya, saudara sudah sangkal diri, pikul salib. Yang terakhir, mengikuti Dia. Itu adalah kebenaran